Alhamdulillah, inilah hasil jerih payah saya selama saya merantau di Malaysia. Alhamdulillah bisa beli kebun. Setidaknya meskipun tidak luas, tapi alhamdulillah hasil jerih payah selama berada di Malaysia. Dan ini rencananya Bang Toha mau tanami sayuran. Alhamdulillahirabbil alamin, kemarin belum bisa buat rumah dapur, tapi setelah masuk balik ke Malaysia akhirnya bisa buat rumah dapur. Meskipun dapurnya belum ada, setidaknya ini membuat saya sangat bersyukur sahabatku semua. Dan seperti biasa aktivitas pagi hari Bang Toha merebus air untuk merebus teh. Kebetulan istri tengah beli gula. Dan harga gula di Indonesia, sahabat-sahabatku semua, harganya itu cukup lumayan mahal. Biasanya istrinya Bang Toha itu beli 1 goni 50 kg seperti ini, sahabatku semua. Nanti kalau istri Bang Toha sudah sampai rumah, saya akan tunjukkan. Gula di Indonesia ternyata lebih mahal. Untuk tabung gas subsidi di Indonesia memang kecil, sekitar 3 kilo. Jadi ini tabung gas subsidi, sahabatku semua. Sebenarnya kalau mau yang beli besar, seperti yang ada di Malaysia, tidak bersubsidi, juga ada, tapi harganya lain. Kalau di Malaysia, tong gasnya itu besar, tapi bersubsidi. Kalau di Indonesia, yang bersubsidi, tong gasnya kecil. Ya mungkin setiap negara beda aturan, sahabatku semua. Dan istrinya Bang Toha baru balik dari pasar beli gula 50 kg. Biasanya langsung dimasukkan rumah seperti ini, sahabatku semua, biar senang kalau mengangkat. Untuk harga gula 50 kg persamaan kalau ringgit Malaysia sekitar 200 ringgitan, sahabatku semua. Jadi gula di Indonesia memang agak cukup lumayan mahal. Tapi kalau di Malaysia ada gula yang dimana gula tersebut agak cukup lumayan murah harganya, sahabat-sahabatku semua. Apalagi kalau gula subsidi lebih murah lagi. Tentang tong gas, banyak sahabat-sahabat yang berkomentar juga, Bang, kenapa sih tong gas di Indonesia kedekut sangat? Kenapa harus dibuat 3 kilo? Kalau dibuat 3 kilo seperti ini, sahabat-sahabat itu semua, biar cepat habis mungkin ya. Atau mungkin lebih ringan kalau di bawah, saya pun juga kurang tahu. Tapi kalau di Malaysia memang tong gasnya itu besar, tidak seperti ini. Kalau mau tong gas besar di Indonesia ada, tapi tidak bersubsidi. Dan harganya juga cukup lumayan mahal. Untuk tong gas kecil seperti ini dihargai 6 ringgit atau sekitar Rp22.000. Harga gas saja itu lebih murah di Malaysia loh, sahabatku semua. Makanya kadang-kadang kalau saya merantau di Malaysia kemudian jumpa saudara-saudara di Malaysia, sering dibilang, wah, ringgit kalau ditukarkan ke rupiah itu jadi banyak. Iya, jadi banyak, tapi soal biaya hidup sebenarnya kurang lebih hampir sama, sahabatku semua. Sebenarnya kalau di kampung mau hidup hemat itu juga bisa, terpulang kepada orangnya masing-masing. Nah, salah satunya sarapan pagi di kampungnya Bang Toha, pagi-pagi itu sarapannya lebih banyak makan ubi seperti ini ya, makan ubi, kemudian minumnya kopi. Di Malaysia ubi seperti ini juga ada, Bang Toha pernah makan. Tapi kalau untuk di bandar-bandarnya sulit menemukan makanan ubi seperti ini. Kalau di kampung masih ada. Bang Toha akan tunjukkan. Untuk makanan Indonesia dan Malaysia kurang lebih hampir sama kok, sahabatku semua. Sarapan ubi campur kacang campur kelapa. Ini harganya 1 ringgit. Jadi dapat banyak. Boleh makan berdua seperti ini ya, sahabatku semua. Nah, ini dia ubi. Ubi diparut atau ubi diiris tipis-tipis, kemudian campur kacang, campur kelapa. Minumnya kopi. Jom buat sahabatku semua sarapan ubi. Bismillahirrahmanirrahim.
Kalau di kampungnya Bang Toha, untuk cari makanan-makanan dulu itu masih banyak. Termasuk salah satunya ubi campur kacang. Biasanya dijual pagi hari di rumah makcik-makcik dan harganya sangat murah. Rp1 saja. Seperti ini sahabatku semua, penampakan ubi dicampur kacang merah, campur kelapa. Untuk sarapan pagi, minumnya kopi. Seperti ini suasana belakang rumahnya Bang Toha. Di sini warga kampung setiap rumah pasti akan memelihara lembu. 2 ekor, 1 ekor. Dan kali ini Bang Toha mau menuju ke salah satu kebun. Yang dimana kebunnya katanya mau dijual. Sebenarnya Bang Toha juga belum ada uang, tapi katanya suruh tengok-tengok dulu. Suasana hidup di desa atau di kampung seperti ini, rumah orang-orang kampung di desanya Bang Toha. Video ini juga buat informasi dan hiburan buat persahabatku semua, biar tahu berapa sih harga kebun di Indonesia. Dan ternyata di sini ada kebun pepaya atau kebun buah petik. Kata jiran saya, tanah ini mau dijual dan sudah dikasih petak-petak. Harganya 1 petak sekitar Rp20.000. Jadi 1 petaknya di sini dijual Rp20.000. Rp20.000. Kata jiran saya ini terlalu mahal. Bang Toha juga belum ada uang sih. Mungkin kalau mau beli kebun seperti ini, paling tidak Bang Toha harus merantau lagi ke Malaysia. Rp20.000 tidak semuanya sahabatku semua. Jadi sudah dipetak-petak. Cuma petaknya itu tidak nampak ya. Dia kasih tanda batu. Dan di sini sudah sungai. Pulang merantau dari Malaysia, anggapan orang-orang di kampung dikira itu uangnya banyak sangat. Sampai-sampai Bang Toha baru saja 4 hari di rumah sudah disuruh membeli kebun. Padahal ini harganya juga tidak murah sahabatku semua. Jadi 1 petaknya itu Rp20.000 atau persamaan ya hampir sekitar berapa ya? Kalau Rp10.000 itu 30 juta. Hampir persamaan 60 jutaan lah sahabatku semua. Tapi memang luas sih. Tapi harganya juga cukup lumayan mahal. Bang Toha belum punya uang segitu banyaknya. Ya doakan saja semoga bisa jadi Pak Juragan. Kadang-kadang orang-orang di kampung itu sering salah anggap. Pulang merantau dari Malaysia bukan bawa uang sekarung, tapi cukuplah untuk kehidupan sehari-hari, untuk mengubah ekonomi di kampung jadi lebih baik cukup. Tapi kalau untuk kelas juragan juga enggak. Masa iya tanahnya seluas ini disuruh beli mas, beli, tengok-tengok dulu ya. Saya tengok-tengok dulu, tapi Bang Toha belum mampu beli. Doakan saja sahabatku semua, semoga bisa membeli tanah yang seluas ini. Nantinya apa yang saya tanam pun juga akan saya bagikan pada warga sekitar. Doakan saja niat baiknya Bang Toha. Salah satu sumber mata air yang biasanya digunakan warga kampung, namanya sumur sahabatku semua. Cuman ini ditutup ya. Jadi warga kampung di sini menggunakan air sumur untuk kebutuhan sehari-hari. Dan tepat di belakang rumahnya Bang Toha di sini juga ada musola atau surau. Kali ini Bang Toha mau menanam sayur di kebun hasil merantau saya daripada Malaysia. Jadi kali ini Bang Toha bersama
jirannya. Nanti jiran tolong-tolong juga. Tapi saya lihat semalam kebun tersebut banyak rumput liarnya, jadi akan saya matikan terlebih dahulu. Beli obat untuk matikan rumput-rumput liar di toko pertanian yang ada di kampungnya Bang Toha. Mobil kalau di Indonesia, sahabat-sahabatku semua, sampai ditutup seperti itu ya. Kalau di Malaysia mobil itu terbiar begitu saja, meskipun mobil mewah. Oke sahabat-sahabatku semua, Bang Toha menuju ke kebun. Alhamdulillah hasil merantau di Malaysia bisa buat beli kebun, meskipun tidak luas, tapi setidaknya buat saya bersyukurlah sahabat-sahabatku semua. Dan mungkin akan saya tanami sayur-sayuran, dan nanti hasil sayuran tersebut tidak akan saya jual, melainkan akan saya bagikan kepada warga sekitar yang memang perlu atau yang membutuhkan. Dan seperti ini nuansa suasana kampungnya Bang Toha. Dan kali ini Bang Toha singgah di rumah lembu atau rumah peternakan jirannya Bang Toha. Seperti ini sahabat-sahabatku semua. Di kampung sebenarnya janji rajin bisa menanam macam-macam, termasuk salah satunya pisang. Pisang di sini harganya juga cukup lumayan mahal, dan ini sapi atau lembunya jirannya Bang Toha. Jadi rumah peternakannya seperti ini. Kalau di Indonesia ini dinamakan kandang kambing. Satu ekor ini harganya berapa, Mas? 4 juta. 4 juta ini? 4 juta. Ini 4 juta. Kalau 4 juta itu persamaan 1.300. Jadi 1.300 ringgit. Dapat lembu sebesar ini. Kok lembu sih, kambing? Jadi 4 jutaan. Kira-kira murah atau mahal sahabatku semua? Tapi cukup besar sahabatku semua, 4 juta. Atau 1.200 ringgit. Ini kandangnya sangat bersih nih, orangnya rajin. Benar-benar bersih. Dan ini yang punya. Kerja sebagai seorang petani, pekebun, tapi harus punya usaha sampingan, ternak kambing ataupun ternak sapi. Dan kali ini Bang Toha mau meracun rumput di kebunnya Bang Toha. Sebab kalau nggak diracun, untuk mau menanam sayur-sayuran itu agak susah. Dan di sini daun petai harganya juga mahal. Lihat, sahabat-sahabat semua, daun petai di sini pun ditanam untuk makanan kambing. Harganya juga cukup lumayan mahal. Pupuknya nanti juga bisa digunakan untuk di kebun. Kotoran lembu, kambing, nanti kalau sudah kering akan dimasukkan di dalam goni, kemudian nanti akan dibawa ke kebun untuk baja. Dan ini pun juga campurannya. Kalau pisang berbuah seperti ini, sebagian dijual, sebagian dimakan sendiri. Dan kata pemiliknya, ini tidak menggunakan pupuk apapun, melainkan hanya baja organik. Kalau di Malaysia harganya mahal ini, sebab organik semua. Sayuran kalau organik di Malaysia juga mahal. Tapi sayang, di Indonesia harganya untuk pisang itu kadang naik, kadang turun. Kalau untuk harga-harga hasil pertanian di Indonesia, harganya ini tidak stabil seperti di Malaysia, sahabat-sahabatku semua. Oke, Bang Toha mau meracun rumput terlebih dahulu di kebun. Di sana kebunnya Bang Toha. Hasil merantau dari Malaysia, alhamdulillah bisa beli kebun kecil-kecilan. Biasanya meracun di kebun Malaysia, tapi kali ini meracun di kebun sendiri.
Dan ternyata obat racun rumput di Indonesia ini lebih keras di Malaysia ya. Jadi tadi saya tanya kepada penjualnya, katanya 20 hari baru bisa mati semua rumputnya. Jadi sambil menunggu 20 hari rumputnya mati, nanti Bang Toha akan letak pagar di sini. Sebab kalau nggak dipagar, ayam nanti masuk. Jadi sayurnya nggak bisa tumbuh. Dan ini hasil kebun, kok hasil kebun sih? Ini hasil merantau daripada Malaysia, Bang Toha belikan kebun. Alhamdulillah, meskipun nggak luas, tapi setidaknya Bang Toha sangat bersyukur. Ini yang susah ini, yang susah mati, kata jiran saya. Dan lembu pun juga tidak begitu suka dengan rumput ilalang. Tapi kalau di Malaysia, racun rumputnya itu lebih top. Menunggu beberapa hari saja, langsung mati semuanya. Tidak sampai harus 20 hari. Daun petai, salah satu tanaman yang sangat berharga di Indonesia, tapi di Malaysia dipandang sebelah mata. Di sini harganya sangat mahal. Meracun rumput. Nanti kalau sudah rumputnya kering, Bang Toha akan olah tanahnya ya. Akan Bang Toha kasih baja, cangkul-cangkul. Selepas dicangkul-cangkul, nanti akan ditanam sayur. Kacang panjang, mentimun, Kangkung. kangkung juga ada, sawi. Nanti hasilnya tidak akan saya jual, sahabat-sahabatku semua, melainkan akan saya bagikan kepada warga sekitar. Mudah-mudahan hasil panennya memuaskan. Jadi sambil bercuti di kampung, sambil bertani, nanti kalau ada hasil daripada di kebunnya Bang Toha akan saya bagikan secara percuma. Paling tidak bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Butuh proses 20 hari untuk rumputnya benar-benar mati sampai ke akar-akarnya. Kalau di Malaysia tidak butuh waktu yang lama, jadi ini obatnya kurang keras. Istri di rumah tidak bisa berkebun. Tekan terus kak Wopo. Wah, sampai terus rasa dikomposit terus. Kemarin ramai banyak sahabat-sahabat yang bertanya, Bang Toha cuti terus atau balik ke Malaysia? Untuk tahun ini Bang Toha cuti agak lama. Jadi sambil beristirahat di kampung, Bang Toha mau tanam sayur. Nanti kalau sudah dapat hasil akan Bang Toha bagi-bagikan. Jadi setidaknya selama Bang Toha bercuti di kampung bisa memberi manfaat. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Ya meskipun terlihat sepele. Nanti ini pun juga masih banyak pekerjaan lagi. Perlu dipagar. Kata jirannya Bang Toha, kalau nggak dipagar nanti ada ayam masuk ke sini. Banyak ayam ya Mas? Banyak. Tapi ini nggak ada ayam? Pada cari makan. Oh, cari makan. Jadi di sini tuh ayamnya banyak, ayam kampung. Jadi orang kampung di sini kalau memelihara ayam diliarkan begitu saja. Nanti kalau waktu menjelang malam ayamnya akan pulang sendiri. Jauh-jauh merantau di Malaysia, faktanya kamu nggak kaya-kaya. Katanya sudah puluhan tahun di Malaysia. Jadi untuk sahabat-sahabatku yang kadang-kadang adalah segelintir netizen berkomentar yang bukan-bukan. Sebenarnya merantau ini tujuannya bukan untuk kaya, melainkan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Alhamdulillah dari hasil merantau saya bisa untuk membeli kebun, meskipun nggak luas, tapi setidaknya ada hasil. Dulu Bang Toha membeli kebun ini sekitar harga 15.000 ringgit ya, kalau tak silap. 15.000 ringgit sampai ujung sana. Jadi dulu waktu Bang Toha beli yang harga
5.500 ringgit itu di sini ya, atau 5.500 ringgit itu di sini. Tapi alhamdulillah sedikit-sedikit Bang Toha kumpulkan duit, alhamdulillah bisa untuk membeli sebelahnya ini. Jadi sebelahnya ini dijual. Kebetulan Bang Toha ada tabungan lah, istri juga jualan air minum. Jadi hasil merantau di Malaysia itu ditabung, sudah terkumpul sedikit demi sedikit, dibelikan kebun. Ini Bang Toha tanami pisang, cuman pisangnya nampaknya tak menjadi. Yang di ujung sana Bang Toha mau tanam sayur. Tadi Bang Toha sudah racun, sekarang Kang Wawan, jinanya Bang Toha, juga ikut membantu. Nantinya kalau mau tanam sayuran juga akan saya kerjakan dengan Kang Wawan atau Mas Wawan. Perlu waktu 20 hari. Agak lama, tapi nggak apa-apa. Nanti Bang Toha juga mau persiapkan baja organiknya. Alhamdulillah, merantau di Malaysia setidaknya, meskipun tidak menjadi bos besar, tidak kaya raya, tapi alhamdulillah bersyukur, sangat bersyukur bisa beli tanah untuk berkebun meskipun nggak luas. Alhamdulillah juga sahabat-sahabatku semua, untuk tahun ini di kampungnya Bang Toha musim kemaraunya kemarau basah. Jadi masih banyak tumbuh-tumbuhan yang bisa tumbuh. Padahal tahun lalu ketika Bang Toha pergi ke kebun, semuanya kering, hampir tidak ada tumbuhan satupun. Tapi sekarang semua kebun menghijau. Ada yang ditanami ubi, tapi harga ubi di Indonesia sangatlah murah, beda jauh dengan di Malaysia. Biasanya ubi kayu di Malaysia harganya 1 kilonya saja bisa mencapai 2 ringgit lebih ya. Tapi kalau di Indonesia ubi kayu seperti ini 1 kilonya cuma sekitar 60 sen. Itu pun kalau laku. Kalau nggak laku biasanya terbiar begini saja. Kadang-kadang dimakan sendiri, ataupun nanti bisa dibuat untuk keripik ataupun kerupuk. Oke sahabat-sahabatku semua, cukup sampai di sini edisi cerita vlognya Bang Toha, kehidupan seputar selama merantau di Malaysia, pulang daripada Malaysia, hasil kerja di Malaysia dapat apa saja, Bang Toha sudah tunjukkan. Ini bukan berarti Bang Toha pamer atau sombong, enggak sahabatku semua, tetapi sebagai istilahnya motivasi lah. Kalau merantau jangan sampai kita pulang tidak dapat apa-apa, setidaknya harus ada tabungan. Jadi di perantauan pun harus pintar-pintar menyimpan uang, jangan sampai ikut pergaulan yang bukan-bukan. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.